Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas atau review aplikasi GoPay. Nah, pasti di sini teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya aplikasi GoPay. Kalian pasti sudah pernah menggunakan GoPay di Gojek ataupun di Tokopedia ya teman-teman ya. Nah, kali ini aplikasi GoPay sudah dirilis menjadi aplikasi sendiri ya, atau aplikasi mandiri oleh PT Goto Gojek Tokopedia beberapa hari lalu. Jadi dia sudah terpisah dari Gojek ataupun Tokopedia ya teman-teman ya. Tetapi teman-teman tetap bisa menggunakannya di dalam aplikasi Gojek maupun Tokopedia. Menariknya aplikasi ini untuk ukurannya itu cukup ringan ya teman-teman ya, hanya sekitar 20 sekian MB. Jadi tidak terlalu memakan ruang yang banyak di HP kita ya. Kemudian selain itu aplikasi ini juga tampilannya sangat sederhana atau user friendly ya. Nah, yang paling menarik menurut saya di aplikasi ini adalah kita mendapatkan kuota gratis transfer sebanyak 100 kali per bulannya ya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke aplikasinya. Kita akan melihat untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi GoPay ini. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload aplikasi GoPay ini di App Store ataupun di Google Play Store ya. Nah, di sini saya sudah login tadinya, sudah install juga. Jadi teman-teman yang belum install, nah teman-teman silahkan download atau unduh aja di Google Play Store ataupun App Store. Kalian tulis aja GoPay. Nah, kalian pilih tampilan aplikasinya yang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalian setelah download itu teman-teman silahkan login menggunakan nomor atau akun yang pernah kalian daftarkan di aplikasi Gojek. Jadi kalian nanti tinggal login aja, masukkan nomor HP, kemudian masukkan kode OTP-nya. Nah, di sini saya langsung buka aplikasinya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke aplikasi GoPay ya teman-teman ya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ini cukup sederhana sekali. Nah, di sini kita masuk untuk yang pertama, yaitu di bagian saldo ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengisi saldo dengan cara klik aja di bagian tambah di sini. Nah, kalian bisa mengisi saldo. Di sini ada nominalnya, kalian bisa pilih ataupun kalian bisa tulis sendiri nominalnya di sini. Misalnya kalian tulis 20.000. Klik lanjut. Nah, kemudian di sini ada metode pembayarannya ya, atau metode top up-nya. Nah, ini kalian bisa lihat metode yang tersedia. Di sini ada kantong utama Indomaret, kemudian BCA One Click, kemudian kantong jago BRI Direct Debit. Nah, di sini bisa. Nah, ini virtual account belum tersedia untuk transaksi ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada metode lain apabila teman-teman ingin menggunakannya ya. Banyak sekali ya teman-teman ya metode pengisian saldonya. Nah, di sini bisa melalui driver Gojek. Kalian bisa isi saldo dari driver Gojek. Kemudian dari minimarket di sini banyak sekali, bisa dari Indomaret, kemudian Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan Plus dan kemudian Mitra Tokopedia ya. Banyak sekali pilihan. Kemudian di bawahnya ada BCA One Click, kemudian mobile banking dan aplikasi lainnya. Nah, di sini banyak sekali kalian bisa menggunakan mobile banking BCA, Lipin, kemudian BRI, BNI, Permata Bank, Jago, dan di sini juga ada bank-bank lainnya cukup banyak sekali. Kemudian bisa juga melalui internet banking, kemudian bisa melalui ATM, SMS banking, kemudian kantor cabang dan agen bank ya. Nah, banyak sekali pilihan untuk pengisian saldo. Juga ada di sini teman-teman bisa memantau pengeluaran kalian ya di sini ya. Nah, di sini untuk pengeluaran saya itu masih kosong ya, belum ada melakukan transaksi, jadi masih nol. Nah, di sini kalian bisa melakukan catatan pengeluaran ya. Nah, di sini dia biasanya akan tercatat secara otomatis sesuai dengan transaksi yang kita lakukan. Kemudian di sini yang paling menarik menurut saya bagi teman-teman yang selalu melakukan transfer atau transaksi transfer, itu cukup menggunakan aplikasi ini, itu tidak perlu dikenakan biaya transfer lagi ya, karena kita mendapatkan gratis transfer sebanyak 100 kali selama 1 bulan. Jadi ini adalah kesempatan bagus untuk teman-teman yang sering melakukan transaksi transfer ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang namanya gratis transfer, kalian klik di bagian transfer ini. Nah, di sini teman-teman bisa transfer bank, lalu klik di sini transfer instan ke rekening baru. Nah, di sini pilih bank tujuan ya. Kalian bisa pilih bank tujuan, banyak sekali di sini. Kalian bisa transfer ke bank manapun dan untuk biaya transfernya itu gratis, tidak ada dikenakan biaya. Kuotanya 100 kali untuk 1 bulan ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk selain transfer bank itu kalian juga bisa transfer GoPay ya. Kemudian kalian juga bisa melakukan tarik tunai. Nah, di sini cukup menarik, kalian bisa melakukan tarik tunai dari aplikasi GoPay ini. Nah, di sini untuk tarik tunai itu hanya bisa melalui ATM BCA ya, teman-teman ya. Belum banyak pilihan, hanya dari ATM BCA. Nah, di sini teman-teman dikenakan biaya admin kalau melakukan penarikan uang. Nah, di sini untuk melakukan penarikan uang ataupun transaksi yang lebih lengkap itu kalian harus upgrade ke GoPay Plus ya, buat lanjut
proses cepat, aman, dan gratis. Dapatkan juga keuntungan lainnya, tarik tunai dan limit lebih banyak ya. Nah, di sini untuk melakukan penarikan itu harus update atau upgrade terlebih dahulu ya ke GoPay Plus. Nah, di sini saya belum melakukan upgrade karena KTP saya rusak ya teman-teman ya. Jadi saya belum bisa melakukan upgrade di aplikasi GoPay ini. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan fitur yang lebih lengkap itu disarankan untuk upgrade sekarang ya. Bisa menggunakan foto eKTP, kemudian kalian selfie lalu kalian kirim. Nah, ini ada untung atau kelebihan dari upgrade GoPay Plus ya, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini juga bisa scan kode QR ya. Jadi teman-teman bisa scan untuk melakukan pembayaran dari QRIS ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman. Kita bisa melakukan pembayaran layanan digital ya, teman-teman ya. Nah, di sini bisa melakukan pembayaran. Kalian klik di sini lihat semua. Nah, kalian bisa melakukan pembayaran tagihan dan pembayaran lainnya. Juga kalian juga bisa mengisi pulsa kemudian paket data ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat ada tagihan, kalian bisa cek. Banyak sekali, ada PLN, kemudian PDAM, internet dan TV kabel, kemudian PGN gas. Kemudian kalian juga bisa melakukan pembayaran BPJS dan asuransi di sini. Kemudian kalian juga bisa melakukan pembayaran untuk telepon pasca bayar, kemudian Telkom. Kemudian bisa juga cicilan dan kredit di sini, angsuran kredit. Nah, kemudian ada layanan publik ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat banyak sekali layanan-layanan yang bisa kita gunakan di aplikasi GoPay ini. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa melakukan pembelian voucher game ya. Nah, bagi kalian yang sering main game, kalian bisa melakukan pembelian voucher di aplikasi GoPay ini ya. Nah, jadi lengkap ya teman-teman ya. Ada smartphone game, kemudian ada game HP, kemudian game PC, game konsol juga ada. Nah, di sini kalian juga bisa melakukan pembayaran atau pembelian paket hiburan ya, teman-teman ya. Misalnya streaming audio, YouTube ada YouTube Premium, Spotify, kemudian streaming video juga ada. Di sini ada Netflix, video dan lainnya. Masih banyak lagi ya, teman-teman ya. Kalian bisa cek sendiri dan bisa pelajari untuk melakukan pembeliannya. Kemudian di sini kalian juga bisa melihat riwayat transaksi ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat semua riwayat transaksi yang kalian lakukan di aplikasi GoPay ini. Nah, kalian bisa pilih tanggal, kemudian layanan kalian juga bisa pilih. Kemudian di sini ada metode. Nah, kalian bisa gunakan filter ini untuk mempermudah melihat riwayat transaksi kalian di aplikasi GoPay. Nah, kemudian di sini kalian bisa melakukan pembayaran melalui QRIS. Nah, di sini kalian bisa izinkan saat aplikasi digunakan ya. Nah, bisa menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran dan lainnya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mencari di mana letak GoPay letternya, yaitu di bagian ini ya teman-teman ya. Kalian klik di bagian yang ini. Nah, lalu di bagian kredit ya. Nah, di sini GoPay letternya. Nah, di sini saya diblokir statusnya, belum diaktifkan atau nggak tahu gimana kok bisa diblokir. Soalnya saya sebelumnya belum pernah menggunakan layanan GoPay letter ini ya. Nah, kalian bisa pelajari di sini nanti untuk cara penggunaannya. Biasanya itu kita harus mengajukan pengaktifan GoPay letter dulu ya, baru bisa digunakan. Nah, di sini ada perjanjian pinjaman, kalian bisa cek. Kemudian ada cek tagihan dan lainnya apabila kalian sudah menggunakan GoPay letter. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian profil akun GoPay kita di bagian pojok kiri atas ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada akun kita. Kalau kita klik nanti di situ akan ada email, nomor HP kita dan lainnya ya, teman-teman ya. Kemudian di bagian yang ini cukup penting yaitu di bagian perlindungan akun. Nah, di sini teman-teman bisa verifikasi nomor HP, kemudian email, kemudian aktifkan biometrik seperti kunci sidik jari ya. Kemudian kalian bisa upgrade ke GoPay Plus untuk mendapatkan akses semua fitur dan jaminan saldo GoPay kembali ya. Jadi keamanan di GoPay ini cukup bagus ya teman-teman ya, bisa menjamin saldo kita, tapi kita harus upgrade terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada pengaturan akun dan aplikasi. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian pengaturan aplikasi. Kalian bisa ganti tampilan, kemudian bisa ganti bahasa. Menarik juga di sini karena kita bisa mengaktifkan mode gelap dan mode terang ya. Terserah kalian mau pakai yang mana, kalian sesuaikan aja dengan selera atau kebutuhan kalian. Kemudian kalian juga bisa mengubah bahasa dari bahasa Indonesia ke Inggris atau Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian di sini kalian bisa klik di bagian GoPay Plus juga yang tadi. Nah, ini dia, pakai KTP, kemudian selfie, kemudian kirim ya. Nah, di sini ada kelebihan atau keuntungan dengan GoPay Plus. Transfer ke bank dengan instan, kemudian kirim-kiriman GoPay sama teman, kemudian limit saldo lebih tinggi ya. Kemudian jaminan saldo GoPay kembali. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat aplikasi yang terhubung di aplikasi GoPay kalian.
Nah, di sini saya ada Tokopedia. Kalau kalian mau hapus, tinggal klik aja di bagian hapus. Kemudian kalian juga bisa hapus atau nonaktifkan akun kalian ya. Nah, kalian tinggal pilih aja alasannya apa. Kemudian di sini dia yang perlu kalian pelajari juga di bagian GoPay aman ya. Nah, di sini ada fitur keamanan akun. Kemudian di sini ada customer service. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa hubungi CS-nya ya. Nah, kemudian ini ada jaminan saldo kembali. Nah, ini kalian bisa pelajari ya teman-teman ya. Nah, saldo tiba-tiba hilang, nggak perlu cemas, kami bakal menjamin uangmu kembali. Tetapi kalian harus memenuhi syaratnya ya. Kemudian di sini ada privasi dan proteksi data. Kalian bisa pelajari, ini untuk perlindungan data dan pemberitahuan privasinya. Oke teman-teman, itu saja untuk pembahasan sederhana kali ini untuk membahas fitur-fitur yang ada di aplikasi GoPay yang terbaru. Nah, jadi kalau seandainya ada perubahan tampilan di aplikasi GoPay itu kalian sesuaikan aja, karena biasanya di aplikasi itu akan selalu melakukan perubahan atau update aplikasi ya. Biasanya pasti akan ada perubahan di waktu yang akan datang. Oke teman-teman, sekian saja informasi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.